warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilia Rara Julita dari kelompok 8 KHTA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang identifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang mampu mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan, serta dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Macam-macam makhluk hidup terdiri dari tumbuhan dan juga hewan. Tumbuhan terdiri dari tumbuhan dikotil dan juga tumbuhan monokotil. Untuk membedakan kedua tumbuhan tersebut dapat dilihat dari akar, batang, dan juga daunnya. Pada tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang, batang bercabang dan juga berkambium, serta daunnya melebar. Untuk tumbuhan monokotil, akarnya berserabut, batangnya tidak bercabang dan tidak berkambium, serta daunnya memanjang. Untuk hewan, terdiri dari hewan vertebrata dan juga avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Keseluruhan dari aspek tersebut dapat membentuk individu, populasi, komunitas, ekosistem, serta biosfer karena saling berinteraksi dengan faktor abiotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri Nurhanifa dari Kehutanan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikroskopi jaringan tumbuhan dan hewan. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan itu dikategorikan menjadi 3, yaitu jaringan epidermis itu sebagai jaringan pelindung yang memiliki sel-sel yang berada di luar daun tumbuhan yang masih muda. Jaringan pengangkut yaitu jaringan xilem dan phloem, dan jaringan dasar itu ada parenkim, sklerenkim, kolenkim, dan klorenkim. Lanjut ke jaringan hewan. Tubuh hewan tersusun atas bagian sel pada tempat tertentu. Nah, sel itu adalah jaringan. Contohnya ada epitelium, tulang, dan otot. Jaringan berkelompok membentuk organ, dan organ itu adalah hati dan jantung. Fungsi jaringan organ yaitu membentuk sistem pencernaan, transportasi, dan reproduksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvester Pani dari kelas Kehutanan A dengan NPM 2314151051. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan dan penggunaan mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk memperbesar objek sehingga dapat diamati dengan lebih detail. Berdasarkan sumber cahayanya, mikroskop dibagi menjadi 2 jenis, mikroskop optik dan mikroskop elektron. Mikroskop optik sendiri terbagi menjadi 2 kelompok besar tergantung khusus pada pengamatan dan kompleksitas pengamatan yang dilakukan. Berdasarkan kerumitan pengamatan yang dilakukan, mikroskop dibagi menjadi 2 bagian, yaitu mikroskop sederhana tergantung pada aktivitas pengamatannya. Mikroskop optik dibagi menjadi mikroskop bedah untuk mengamati permukaan mikroskop monokuler dan mikroskop binokular untuk mengamati bagian dalam sel. Mikroskop monokuler merupakan jenis mikroskop yang hanya mempunyai 1 buah lensa mata, sedangkan mikroskop binokuler mempunyai 2 buah lensa mata. Sifat-sifat gambar lensa objektif dan lensa monokuler merupakan lensa cembung. Pada umumnya lensa objektif menghasilkan bayangan, sementara yang mempunyai ciri-ciri salah, terbalik, dan memperbesar dibandingkan kedudukan benda semula, maka faktor yang menentukan sifat bayangan akhir adalah lensa okuler. Di bawah mikroskop optik, gambar optik memiliki sifat yang sama dengan gambar sementara, palsu, terbalik, dan bahkan lebih diperbesar. Pada mikroskop elektron, banyak akhir mempunyai sifat yang sama dengan bayangan garis dan benda nyata, yaitu sejajar dan diperbesar. Jika seseorang menggunakan mikroskop optik meletakkan huruf A di bawah mikroskop, maka dilihat adalah huruf A terbalik yang diperbesar. Mikroskop terdiri dari berbagai bagian utama, antara lain yang satu lensa objektif bertanggung jawab untuk memperbesar objek yang diamati, yang kedua lensa okuler memberikan perbesaran tambahan untuk membentuk gambar akhir, yang ketiga itu ada hidung berputar memungkinkan penggantian lensa objektif pada perbesaran berbeda, yang keempat itu standar atau meja mikroskop, tempat meletakkan benda yang akan diamati, yang kelima itu ada kondensor mengarahkan cahaya ke objek untuk meningkatkan ketajaman gambar, yang keenam itu ada iris diagram mengatur jumlah cahaya yang mempunyai objek, yang ketujuh itu sumber cahaya menyediakan sumber cahaya untuk menerangi objek. Perkenalkan, nama saya Rian Steven Sirait dengan NPM 2314151045 dari Kehutanan A. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan salah satu cara memperbanyak tanaman secara vegetatif. Kultur jaringan merupakan teknik memperbanyak tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata tunas,
sel, protoplas, dan menumbuhkan bagian-bagian tersebut dalam media buatan yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh. Ini dilakukan secara aseptik dalam wadah tertutup yang tembus cahaya sehingga bagian tanaman lengkap. Manfaat kultur jaringan adalah melestarikan sifat tanaman induk, menghasilkan tanaman yang memiliki sifat sama, berperan dalam pembibitan tanaman, menghasilkan tanaman yang bebas virus. Ruang-ruang yang diperlukan dalam kultur jaringan adalah sebagai berikut. 1. Ruang persiapan media. Ruangan ini digunakan untuk semua pekerjaan yang berhubungan dengan pembuatan media kultur, mulai dari penyiapan dalam pencucian wadah kultur, peletakan alat seksi, timbangan, autoklaf, pH meter, oven, kompor, destilator, sokef atau lemari pertimbangan, lemari zat kimia. 2. Ruang timbang. Ruang timbang adalah ruangan untuk menimbang semua media atau alat yang digunakan. 3. Ruang transfer. Ruangan ini digunakan untuk semua pekerjaan aseptik, yaitu sterilisasi eksplan atau kultur. Peralatan yang esensial adalah laminar airflow dan alat-alat diseksi steril, spatula, skalpel, dan blade, gunting, shaker, vacuum desiccator, serta sink. 4. Ruang inkubasi atau kultur. Ruangan ini sebuah ruangan yang bersih rak tempat peletakan kultur eksplan. Ruang ini dapat diberi cahaya atau gelap total tergantung dari tujuan penelitian yang ingin dicapai. Pengaturan suhu AC digunakan berkisar antara 24 derajat Celcius. Sedangkan kelembaban nisbi yang dipertahankan sekitar 70% untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifa M. Saputra dari Kehutanan kelas A NPM 2314151008. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi invertebrata. Serangga merupakan golongan binatang yang terbesar. Kira-kira 75% dari jumlah binatang yang hidup telah diketahui manusia adalah serangga. Serangga ada yang menguntungkan manusia, misalnya lebah, tetapi banyak yang merugikan karena merusak tanaman dan menyebarkan penyakit manusia dan binatang ternak. Ukuran serangga cukup beragam. Yang terkecil besarnya kurang dari 0,25 mm, sedangkan yang terbesar mencapai 15-25 cm. Berat rata-rata serangga tidak melebihi 5,72 gram. Lalat beratnya sekitar 15-30 mg dan lalat dewasa beratnya rata-rata 35 mg. Sedangkan serangga mudah sekali menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya. Walaupun serangga suka pada tanaman tertentu, apabila tanaman itu tidak ada, ia masih dapat hidup dengan memakan jenis tanaman lain. Secara morfologi, tubuh serangga dewasa dapat dibedakan menjadi 3 bagian utama. Sementara bentuk pradewasa biasanya menyesuaikan moyangnya hewan. Lunak beruas mirip cacing. Ketiga bagian tubuh serangga dewasa adalah kepala, caput, dada, toraks, dan perut abdomen.